Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufiq Rismi dari kelas SI 4204. Ya, di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 8 APSI yang berjudul Transisi dan Analisis ke Desain Menggunakan Diagram Interaksi. Yuk, mari disimak diagram view dari desain model. Inilah dia contoh dari peta prosesnya. Kemudian selanjutnya ada memperkenalkan desain model. Model desain dibuat dari model persyaratan, yakni kasus penggunaan dan model domain. Model desain digabung dengan model arsitektur untuk menghasilkan model solusi. Berikut contohnya. Selanjutnya ada diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut. Yang pertama ada sequence diagram, yang kedua ada communication diagram, sebelum dikenal sebagai collaboration diagram, dan yang ketiga ada diagram interaksi overview, kombinasi diagram aktivitas dan sequence diagram fragments. Terus selanjutnya, setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua use case skenario, sebuah fragmen dari satu skenario kasus penggunaan. Kemudian interaksi UML diagram juga digunakan untuk menunjukkan urutan ini. Maksudnya urutan dari interaksi yang terjadi antara sistem dan subsistem. Kemudian membandingkan antara analisis dan desain. Nah, untuk membantu Anda memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung sistem ada dua, yakni use case dan domain model. Kemudian, sistem akan mendukung proses bisnis jika model desainnya terdiri dari batas UI komponen, service komponen, dan komponen kesatuan. Kemudian analisis ketahanan. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Nah, berikut contohnya. Ada requirement model dan desain model. Nah, analisis ketahanan. Apa aja sih yang perlu diinput di analisis ketahanan? Yang pertama ada sebuah use case. Yang kedua ada skenario use case untuk use case tersebut. Yang ketiga ada diagram aktivitas use case untuk use case tersebut. Kemudian ada domain model. Dan apa sih output yang dihasilkan? Output yang dihasilkan adalah model desain biasanya ditangkap dalam diagram interaksi UML dengan komponen desain seperti batas, layanan, dan komponen entitas. Kemudian ada komponen batas. Nah, komponen batas ini digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya. Nah, contoh di sini ada agen pemesanan dan reservation UI. Nah, abstraksi layar UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi. Kemudian setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya satu aktor. Nah, kemudian ada komponen layanan. Nah, kelas komponen layanan ini mewakili koordinasi, pengurutan transaksi, dan kontrol objek lainnya dan sering digunakan untuk merangkum kontrol yang terkait dengan kasus penggunaan tertentu. Nah, di bawah ada contohnya. Kemudian mengkoordinasikan aliran kontrol dan mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen batas dan entitas. Kemudian di komponen entitas ini digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan persisten. Nah, di bawah ada contohnya. Kemudian entitas biasanya terkait dengan objek domain, sebagian besar entitas gigi. Entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Kemudian komponen layanan dan entitas. Berikut contohnya, langsung next. Kemudian ada komponen batas dan entitas. Dapat mengambil atribut dari komponen entitas dan berikut contohnya. Kemudian menjelaskan proses analisis robustness ada 3, yakni pilih use case, buat diagram komunikasi atau diagram yang memenuhi aktivitas use case,
Kemudian konversi diagram komunikasi diagram sequence atau sebaliknya urut tampilan alternatif. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML terdiri dari elemen-elemen berikut. Nah, inilah contohnya. Nah, selanjutnya ada identifikasi elemen dari komunikasi diagram lagi. Nah, ada variasi dari komunikasi diagram sebelumnya. Berikut contohnya. Kemudian identifikasi elemen komunikasi diagram. Sebuah pesan dapat menunjukkan nama pesan, panah arah, panah padat, panah terbuka, nomor urut, daftar parameter, kondisi penjaga, parameter pengembalian. Kemudian membuat digital komunikasi. Ada 6 komponen. Ya, dan inilah komponennya. Nah, terus langkah pertama, letakkan aktor pada diagram. Langkah 2A, mengidentifikasi komponen atas. Dan inilah contohnya. Langkah 2B, mengidentifikasi komponen layanan. Berikut contohnya ada juga. Langkah 2C, identifikasi entitas komponen. Nah, ini ada contohnya juga. Kemudian tahap 2D, mengidentifikasi interaksi tambahan. Nah, di sini metode pemeliharaan menggunakan metode find room untuk menemukan kamar dari tipe yang diperlukan. Setelah menemukan dan memilih kamar gratis, metode set room memberikan kamar untuk pemesanan. Harga yang dihitung tidak ditampilkan, ditetapkan untuk reservasi. Berikut ada contohnya. Terus masih di tahap 2D, mengidentifikasi metode tambahan. Metode pemeliharaan pada layanan reservasi objek layanan reservasi, mengembalikan objek reservasi tidak ditampilkan ke UI reservasi, kemudian memanggil metode get details reservasi dari objek reservasi yang mengembalikan rincian reservasi. Ini kemudian akan diberitahukan kepada agen pemesanan, tidak ditampilkan juga. Nah, ini contoh dari 2D juga. Next. Kemudian contoh diagram komunikasi. Nah, 2 diagram komunikasi berikut menunjukkan tampilan reservasi yang lebih rinci. Ada skenario utama yang berhasil, skenario sekunder yang tidak berhasil. Kemudian kamar yang ditawarkan ditolak agen pemesanan. Next. Contoh diagram komunikasi, ini contoh pertamanya. Ini contoh keduanya. Nah, terus kemudian ada diagram urutan. Diagram urutan ini memberikan perspektif interaksi yang berbeda antar objek, dapat digunakan sebagai pengganti diagram komunikasi, dapat dikonversi, atau dari diagram komunikasi buktikan lebih berguna bagi pengembang. Sorot urutan waktu interaksi. Bagian selanjutnya menjelaskan diagram urutan UML. Nah, di sini mengidentifikasi elemen-elemen diagram urutan. Nah, inilah contohnya. Nah, kemudian ada fragmen. Diagram urutan mendukung notasi fragmen. Penggunaan fragmen meliputi menunjukkan urutan loop, menunjukkan jalur alternatif, memungkinkan 2 atau lebih skenario ditampilkan pada satu diagram, kemudian menunjukkan referensi ke fragmen, memungkinkan Anda untuk memecah diagram besar menjadi beberapa diagram kecil. Nah, ini contoh notasi fragmen. Kemudian contoh diagram urutan. Nah, ada 3, yakni skenario primer, skenario sekunder, diagram urutan fragmen yang menampilkan detail lebih halus untuk fragmen get reservation detail, termasuk fragmen loop. Nah, ini contoh diagram urutan pertamanya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wali taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.